kita malam hari ini semua akan belajar bersama-sama tentang pentingnya mengenal Tuhan. Mari sama-sama kita buka dalam Hosea 4 ayat yang ke-6. Hosea 4 ayatnya yang ke-6. Kalau para wanita yang sudah dapat, mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan baca bersama-sama. Kalau sudah, kita boleh baca 1, 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkau yang menolak kebenaran itu, maka aku menolak engkau menjadi mampu, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Amin. Untuk firman Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Mungkin firman Tuhan ini saya sudah bawa di dua puasa, tapi ingatkan kembali bahwa pentingnya mengenal Tuhan. Sejauh apa sih mengenal Tuhan, dan seberapa penting kita harus mengenal Tuhan. Karena firman Tuhan jelas di situ dikatakan bahwa jadi ternyata kita akan binasa kalau kita tidak mengenal Allah. Jadi ini merupakan satu hal yang sangat penting bagi kita semua, dan itu akan bagaimana perjalanan hidup kita dengan Tuhan. Nah, di situ dikatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah, dan engkaulah yang menolak pengenalan itu. Nah, firman Tuhan ini datang kepada bangsa Israel, gitu. Bangsa Israel, dan setiap kita, bahkan firman Tuhan jelas dikatakan bahwa setiap kita yang duduk di tempat ini adalah Israel cangkokan, atau Israel yang hanya ditanam pada pokok anggur itu. Nah, Tuhan ialah pokok anggur sendiri, dan kita orang-orang yang dicangkokkan atau ditempelkan saja. Nah, kalau firman Tuhan ini datang bagi orang Israel yang Tuhan pilih, gitu, apalagi kita, gitu, orang-orang yang Tuhan pilih, bahkan orang-orang yang Tuhan tebus, gitu. Nah, seberapa dalam atau seberapa jauh kita mengenal Tuhan, gitu. Seberapa jauh kita tahu tentang Tuhan, seberapa sudah berapa tahun kita mengenal Tuhan, gitu. Sudah dari kecil kah, ataukah dari remaja kah, atau dari pemuda kah, atau sudah orang bilang sudah di umur yang 50 tahun baru kita mengenal Tuhan. Nah, ini sangat penting hari-hari terakhir ini kita mengenal Tuhan dengan benar. Karena penting bagi Tuhan untuk katong semua mengenal pribadinya. Gitu. Karena sebatas yang kita tahu bahwa kita tahu bahwa itu Tuhan itu adalah Bapa yang setia, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi, besar pengampunannya, tapi kita lupa kenal dia raja. Gitu. Kita kadang lupa dia itu raja. Raja ketika dia memerintah, dia tidak peduli, dia akan ambil di mana dia suka ambil saja, dia akan minta ketika kita tidak kasih. Nah, itu akan jadi raja akan tandai kita, gitu. Nah, makanya tadi saya bilang penting sekali kita mengenal Tuhan. Nah, kata mengenal, dasar katanya adalah kenal, gitu. Kenal dan tahu itu beda. Tahu itu ketika dia lihat dan kemudian dia mengerti. Nah, itu tahu. Ketika kenal, arti kata kenal itu ialah dia ketahui, dia tahu, dia melihat, dan kemudian dia teringat kembali. Nah, itu kenal. Nah, makanya penting sekali kita mengenal Tuhan. Kalau kita pelajari tentang bangsa Israel itu satu bangsa yang firman Tuhan jelas katakan di situ tegar tengkuk, gitu. Karena ternyata bangsa Israel ketika dibawa oleh Musa keluar dari tanah Mesir, dalam setiap perjalanan mereka, apa yang mereka lihat, apa yang mereka mau,
Itu yang cuman mereka teriak buat Tuhan. Jadi ketika ada dalam satu kebutuhan, ketika mereka butuh air, mereka teriak kepada Musa. Ketika mereka lapar, mereka teriak kepada Musa. Nah, ternyata Israel tidak mengenal Tuhan. Israel tidak tahu atau Israel tidak mengenal Tuhan dengan benar. Jadi Israel mengenal Tuhan sebagai seorang pembuat mujizat, gitu. Jadi ketika mereka sudah ada di depan Laut Merah dan sudah tidak ada jalan pilihan lain, yang mereka berteriak, Musa, Musa, kamu bawa, saya bawa kata di sini cuma mau mati di tengah lautan, gitu. Jadi apa yang mereka lihat, segala sesuatu cuma tentang mereka, cuma tentang apa yang mereka mau, cuma tentang apa yang mereka makan, cuma tentang apa yang mereka minum, apa yang mereka pakai, gitu. Nah, ternyata ketika segala sesuatu Tuhan buat, dan ketong semua tahu bahwa ketika perbuatan Tuhan atau mujizat Tuhan dinyatakan, Israel mulai sujud dan menyembah Tuhan. Jadi Israel mengenal Tuhan, memilih untuk menyembah Tuhan ketika mujizat terjadi. Israel memilih menyembah Tuhan atau mengagungkan Tuhan ketika Tuhan buat sesuatu hal bagi mereka. Itu. Jadi ketika mujizat tidak terjadi, mereka bersungut. Ketika mereka lapar, mereka bersungut. Ketika mereka haus, mereka bersungut. Padahal mereka sudah lihat banyak mujizat Tuhan. Itu. Jadi kegentaran mereka kagum dengan Tuhan ketika mereka lihat satu mujizat di depan mata mereka. Tapi ketika mereka diperhadapkan dengan sesuatu hal yang perut mereka kemudian lupa Tuhan. Mereka lupa Tuhan. Sampai mereka ketika Musa naik ke Gunung Sinai, di sana Tuhan kasih 2 loh batu, tetapi waktu Tuhan lihat ke bawah, itu bangsa Israel sudah hancur. Sudah buat patung lembu emas, dan mereka sembah, bayangkan. Itu hal yang sangat, firman Tuhan jelas dikatakan bahwa itu menjijikan hati Tuhan. Itu memilukan hati Tuhan. Nah, Israel tidak mengenal Tuhan mereka. Gitu. Israel hanya sebatas ketika mereka tahu, mereka lihat Tuhan, mujizat Tuhan terjadi, nah itu mereka punya Tuhan. Tapi mereka tidak tahu bahwa maksud Tuhan bawa mereka dari tanah Mesir hanya untuk berjumpa dengan Tuhan. Bayangkan, cuman berjumpa dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan ketika mereka tidak mau mereka tidak mau berusaha masuk dalam proses itu. Nah, mari kita sama-sama kita akan belajar. Jadi Israel tidak peduli, kepentingan mereka saya yang harus terpenuhi. Saya punya perut, saya punya haus, saya semua. Jadi hal-hal jasmani saya Israel pikirkan. Nah, tapi mereka tidak berpikir bahwa oh ternyata Tuhan bawa saya untuk beribadah. Oh ternyata hubungan dengan Tuhan itu sangat penting. Nah, ternyata Tuhan kita adalah Tuhan perjanjian. Gitu. Tuhan kita Tuhan yang suka untuk mengikat satu perjanjian. Nah, kita lihat Abraham, Nuh, itu banyak hal. Jadi Tuhan itu Tuhan perjanjian. Dia lakukan segala sesuatu, janjinya tuh harus ditepati. Bahkan janjinya tuh dia pakai kalau Abraham dia buat segala sesuatu, dia punya perjanjian itu ada, gitu. Bahkan Nuh perjanjiannya itu pelangi, gitu. Itu tanda perjanjian, gitu. Bahkan Ishak pun anak perjanjian, gitu. Jadi Tuhan kita Tuhan perjanjian. Nah, kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang suka tagih janji, gitu. Suka menuntut. Makanya jangan pernah kita berpikir bahwa ya Tuhan baik, tapi kita lupa bahwa Tuhan itu suka tuntut janji. Mau dan tidak mau, makanya firman Tuhan bilang jangan pernah kita cepat untuk mengeluarkan nasar. Nah, ketika nasar atau janji itu ditagih oleh Tuhan, nah kita sendiri yang susah. Makanya kita harus tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang suka untuk menuntut. Sangat, gitu. Bahkan ketika satu-satunya Abraham punya anak, Ishak, sudah tahu satu. Jadi dapat di usia yang tua. Tapi Tuhan tuntut. Nah, Tuhan tuntut apa? Kesetiaan, ketaatan daripada Abraham. Nah, ini kita harus benar-benar mengenal Tuhan, karena firman Tuhan bilang umatku binasa karena tidak mengenal Allah, dan mereka yang menolak pengenalan itu.
Nah, pengenalan itu satu proses mengenal Tuhan. Gitu. Berarti ketong semua ini adalah masuk dalam proses mengenal Tuhan, beribadah, berdoa, bangun hubungan dengan Tuhan, baca Alkitab. Nah, itu proses pengenalan kita dengan Tuhan. Gitu. Nah, sejauh mana katong para wanita mengenal Tuhan yang katong sembah? Sejauh mana katong mengenal yang namanya Sang Penyelamat itu? Nah, ternyata Allah lebih suka dengan pengenalan. Atau sama-sama buka dalam Hosea 6 ayat 6. Hosea pasal 6, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Kalau ayatnya yang ketiga, kita lihat yang ketiga, tidak bisa kita, oh ya, saya sudah ke gereja, ya sudah selesai gitu. Ternyata firman Tuhan bilang, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Jadi ternyata mengenal Tuhan ini harus sungguh-sungguh gitu. Jadi bukan sekedar ya saya pergi ibadah gitu. Makanya tadi kesaksian daripada Ibu Lisa, tidak cukup gitu. Tidak cukup kita beribadah, tidak cukup kita cuma berdoa di rumah, tidak cukup, bahkan ukuran Tuhan itu terlalu bagi saya terlalu mahal lah gitu, sangat mahal gitu. Saya bilang begini, kalau Tuhan sayang pun surga dia datang ke bumi dan dia kasih tunjuk bahwa untuk selamat harus seperti saya, lewati yang susah. Gitu. Tapi banyak orang yang berpikir bahwa nanti kan kita tidak lewati masa sukar dan Tuhan angkat kita, ada dalam pengangkatan. Nah, kita berpikir hanya pengangkatan, tapi kita tidak mau lewati proses itu gitu. Nah, proses sukar itu yang harus ketong lewati. Nah, sukar yang mana gini? Sukar yang mana yang maksudnya yang ketong semua lewati gitu. Apakah sukar yang sudah pernah kita disakiti, ataukah kita pernah habis-habisan dengan Tuhan? Sukarnya itu sakit pun harus pergi ke ibadah, ataukah kita berdarah-darah dengan Tuhan seperti Paulus gitu. Paulus didera, Paulus apalagi kelaparan. Dia tahu tuh apa yang namanya kekurangan dan kelebihan. Makanya Paulus alami semua. Nah, Tuhan pun kasih gambaran itu. Dia pun ketika mau masuk sampai ke sana, dia harus lewati yang namanya proses gitu. Jadi tidak semudah. Nah, katong cuman saya pernah bilang buat ada beberapa teman, katong ini cuman berusaha melawan katong punya jiwa sendiri, malas, masa bodoh, acu tak acu gitu. Nah, itu kita cuman di tahap cuman sebatas jiwa gitu. Hari ini mau ibadah tapi sibuk, mau ibadah, aduh paling mengantuk, mau ibadah tapi banyak hal yang kita buat gitu. Nah, kita cuman melawan malas, kita cuman melawan masa bodoh gitu, ngantuk. Nah, itu cuma lawan di situ saja gitu. Nah, bagaimana kita mau sampai pada proses yang namanya mengenal Tuhan? Jadi ternyata proses mengenal Tuhan seperti dengan Maria gitu. Maria dia mengenal Tuhan, dia tahu dia punya Tuhan, makanya dia kasih waktu yang terbaik buat Tuhan gitu. Nah, ternyata dalam pengenalan itu ada yang namanya hubungan yang dibangun. Hubungan gitu. Jadi tidak mungkin, saya bilang kemarin berpuasa, tidak mungkin satu orang laki-laki datang ke saya langsung bilang, Lidi ayo kita nikah, tidak. Tapi harus lewat yang namanya proses pengenalan. Nah, Tuhan suka tuh proses pengenalan gitu. Karena di mana kita proses mengenal Tuhan, kita lihat Tuhan punya semua yang Tuhan punya baik, bahkan Tuhan pun mengenal kita gitu. Jadi jangan cuma sebatas kita beribadah, tapi ayo mari kita mengenal Tuhan dengan benar. Karena umat Tuhan binasa karena tidak mengenal Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang tadi Ibu Lisa bilang bahwa hampir orang benar saja hampir tidak selamat. Gitu. Nah, bagaimana dengan orang berdosa dan orang fasik? Jadi ternyata mengenal Tuhan ini harus sungguh-sungguh. Tidak bisa ya sudah selesai gitu. Kita tidak memaksakan diri kita untuk beribadah gitu. Tidak bisa melawan rasa malas kita, bahkan rasa ngantuk kita atau untuk apapun itu kita tidak bisa lawan itu. Nah, kita hanya sampai di titik itu. Dan kita harus sampai lewati yang namanya proses firman Tuhan bilang secupak gandum sedinar.
Nah, kita belum sampai di satu cupak gandum, satu cupak beras itu 500.000, belum, tapi pasti akan terjadi. Gitu. Satu cupak beras itu harganya bisa 500.000, dan itu firman Tuhan bilang mahal, mahal. Nah, itu masa sukar, nah itu yang harus dilewati. Adu dan adu, pasti. Mari, jangan kita lebih suka dari kita kadang lebih suka sudahlah gitu, sudahlah proses ini ya pasti Tuhan mengertilah, Tuhan kan maha kasih. Nah, kita lupa bahwa Tuhan itu raja. Dia saja yang punya surga saja dia dicambuk gitu. Dia difitnah karena firman Tuhan, karena dia sampaikan firman Tuhan dia dihina, bahkan dia ditolak, dia dikatakan Beelzebul dan sebagainya. Nah, kita belum pernah dibilang Beelzebul. Kita belum pernah dibilang sesuatu hal yang karena firman Tuhan kita ditolak. Kita belum sampai di situ. Tapi kita pasti semua kita akan dibawa sampai ke situ. Nah, itu proses mengenal Tuhan. Kalau katong bilang katong kenal Tuhan, maka katong akan jadi sama seperti dengan Tuhan. Nah, makanya tadi saya bilang hubungan yang dibangun. Ketika proses pengenalan itu ada hubungan yang dibangun. Seperti dengan Maria. Nah, sangat banyak contoh dari kehidupan Maria. Gitu. Maria dia tahu prioritasnya untuk Tuhan, gitu. Dia kenal Tuhan dengan benar. Padahal kalau kita melihat bahwa Maria ini siapa? Maria ini kalau mau dibilang firman Tuhan, dia seorang perempuan yang berdosa. Dia yang mengurapi kaki Tuhan, bahkan dia menjadi orang pertama yang ketika Tuhan bangkit, Tuhan menampakkan dirinya kepada Maria. Gitu. Jadi ternyata proses mengenal Tuhan, hubungan yang dibangun dekat dengan Tuhan, ternyata membuat kita diprioritaskan oleh Tuhan. Jadi makanya tidak cukup kita beribadah seperti tadi yang dikatakan Ibu Lisa, tidak cukup kita beribadah, tapi kita harus berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ketika datang beribadah, katong tahu hari ini datang sampai ke gereja, pujian, penyembahan dan sebagainya, itu persembahan dan sudah selesai gitu. Saya kemarin di rumah saya sempat sambil masak dan tiba-tiba ada terlintas firman Tuhan bilang gini, firman itu bagaikan pedang bermata dua, itu dia menusuk amat dalam. Nah, terus jadi sampai masak terus langsung kayak pikiran itu mulai jalan gitu. Kalau pedang itu datang buat kamu, apakah respon kamu bagaimana? Gitu. Apakah respon katong? Pedang gitu. Nah, kadang kita gini, kadang katong ketika firman Tuhan itu datang, katong lupa bahwa firman Tuhan itu adalah alasan diri. Nah, firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua. Kita lupa bahwa firman Tuhan itu ketika datang, kita santai dan itu bukan untuk beta gitu. Tapi kita lupa bahwa firman itu adalah pedang bermata dua. Dia menusuk amat dalam dan memisahkan sumsum dan tulang-tulang, bayangkan. Berarti itu dia menusuk. Jadi ketika firman Tuhan itu datang, dia meremukkan hati katong sebenarnya gitu. Jadi dia kasih hancur, ose sapa, ose tahu diri, ose itu cuma ditebus, ose cuma dikasihani. Nah, firman Tuhan seperti itu. Itu seperti ketika firman Tuhan itu datang, dia menghancurkan gitu. Jadi jangan firman Tuhan itu bukan untuk beta, beta aman gitu. Tidak. Tapi firman Tuhan itu datang, setiap firman Tuhan itu datang terima gitu. Terima, karena itu Injil kekuatan Allah. Nah, Injil itu adalah kekuatan Allah, firman itu kekuatan Allah. Nah, kalau katong tahu bahwa kalau katong kenal Tuhan dengan benar, katong tidak akan memilah-milah firman Tuhan ini untuk ini bukan untuk beta gitu. Ini untuk dia. Karena beta yang ada di situ, tidak. Firman Tuhan itu datang dan terus mengingatkan kita supaya kita tidak menjadi sama dengan yang tidak sama gitu. Maksudnya supaya tidak sama dengan serupa dengan dunia ini gitu. Makanya firman Tuhan itu datang terus, ini berdengar, saya sudah dengar lagi gitu. Jangan. Jadi ternyata waktu firman Tuhan itu datang, nah, ketika pedang datang, satu orang datang dengan pedang, apakah kita biasa-biasa saja? Pasti kita jadi orang yang was-was. Pedang sudah datang, kenapa lah gitu. Nah, seperti itu. Jadi dalam pengenalan, proses pengenalan yang Tuhan mau, ternyata Tuhan lebih suka kasih setia daripada
korban, dan Tuhan mengenal suka pengenalan akan Allah daripada korban. Jadi intinya gini, Tuhan lebih suka katong punya setia gitu. Sekalipun tidak punya apa-apa ataupun punya apa-apa, tapi Tuhan cuma cari kasih setia gitu. Daripada apa yang katong bisa berikan untuk gereja atau apa yang katong bisa berikan untuk misalnya orang-orang lah gitu. Tuhan lebih suka setia. Makanya jadi satu hal yang kadang orang suka bilang perbuatan baik itu akan membawa kita ke surga. Kadang dengan mudah, dengan gampang, pikir-pikir dia punya surga kah gitu. Apakah dia punya surga dan dia bilang dengan mudah dengan berbuat baik saja kita bisa masuk surga gitu. Tapi ternyata Tuhan bilang Tuhan lebih suka kasih setia daripada korban sembelihan, terus pengenalan akan Allah daripada korban bakaran. Jadi mari, betapa pentingnya mengenal Tuhan. Sangat mengenal Tuhan itu harus katong terus terngiang-ngiang dalam katong punya pikiran. Dalam proses pengenalan tidak ada batas. Bahkan ketika semua kita yang sudah duduk di tempat ini, bahkan yang nantinya akan menikah, apakah proses pengenalan itu berhenti ketika menikah? Halo? Apakah proses mengenal suami itu berhenti ketika dia sudah pacaran sudah 8 tahun, 5 tahun, jadi sudah ketika masuk dalam proses pernikahan pengenalan selesai? Tidak. Bahkan ketika masuk dalam pernikahan pun harus terus dikikis, terus di dua jadi satu. Makanya tadi Ibu Lisa punya mimpi, ketika buka satu pakaian ada pakaian lain. Pakaian itu berbicara tentang karakter hidup. Apa yang kita pakai, apa yang selalu kita buat gitu. Nah itu yang terus dilepas sampai benar-benar sudah pas untuk pakai itu pakaian pengantin gitu. Makanya kan tidak mudah masuk ke surga gitu. Kalau katong punya ukuran untuk oh ya sudah, beta sudah rajin ibadah sudah nih. Oh beta sudah rajin kasih perpuluhan. Nah berarti katong sama dengan orang kaya yang bodoh. Dia sudah lakukan segala sesuatu. Mari, dia tidak kenal Tuhan dengan benar. Tidak ada batas dalam pengenalan akan Tuhan. Jangan pakai batas. Batasnya sampai kita menutup mata. Itu batas kita mengenal Tuhan. Jadi mari, jangan puas dengan hari ini. Jangan puas dengan lakukan satu kebenaran. Bahkan firman Tuhan bilang ketika 10 dan kita cuma lakukan 1 mengabaikan 9. Bahkan kita sudah lakukan 9 dan mengabaikan 1 saja. Semua itu tidak bisa. Jadi intinya semua harus, bayangkan, tubuh, roh, jiwa dan tubuh harus sempurna. Gitu. Jangan roh saya sempurna, tubuh belum sempurna, itu tidak bisa. Nah itu mahal, berat. Bagi saya itu berat. Gitu. Karena tubuh, jiwa dan roh harus sempurna. Gitu. Makanya saya kemarin bilang di youth bilang begini, tidak cukup kita menyembah Tuhan, tidak cukup kita berdoa, tapi firman juga perlu, gitu. Jadi tidak cukup kita makan saja, tapi tidak minum, gitu. Ataukah kita jaga diri, tapi kita lupa bahwa katong harus kudus. Jaga diri saya tidak cukup, tapi harus terus menguduskan diri, gitu. Jaga diri, jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga perkataan dan sebagainya. Gitu. Jadi ternyata proses mengenal Tuhan, mari jangan kita anggap sepele, karena firman Tuhan jelas, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi ketika ingat bahwa semua kita, maupun tua, muda, yang masih kecil sekalipun, kita semua status kita adalah mempelai Kristus. Dan itu status yang melekat. Ketika katong tahu bahwa katong akan menikah, bagaimana seorang wanita itu akan jaga hidup benar, dia akan sangat jaga dia punya hidup, dia akan sangat jaga dia punya hati calon suami misalnya. Nah bagaimana kita dengan Tuhan? Apakah kita hari-hari ini sangat menjaga perasaan Tuhan? Apakah kita jadi orang yang sangat gampang Tuhan kita capek, Tuhan beta lelah, Tuhan? Apakah ketika dengan pasangan kita selelah-lelah apapun kita masih tetap berjuang? Datang sedang lelah. Nah kita datang dengan lelah betul. Tapi mari ketika kita datang, Tuhan
beta lelah, beta capek, tapi beta memilih untuk datang ke Tuhan. Nah, Tuhan gantikan dengan kekuatan yang baru. Gitu. Jadi mari perjuangan, bahkan proses mengenal Tuhan itu jangan pernah ada batas. Jangan pernah ada batasannya. Saya sudah jadi pendeta, saya sudah jadi majelis, saya sudah ajar sekolah minggu, saya sudah begini, belum. Jadi mari ketika katong tahu bahwa katong statusnya mempelai, katong akan berusaha selaraskan katong punya hidup dengan sang mempelai pria itu sendiri. Ketika katong tahu katong akan menikah, katong akan sangat jaga hidup, sangat jaga langkah, sangat jaga mata. Bahkan hidup kita harus benar-benar, orang bilang istilahnya dipingit lah gitu. Dikasih mandi dulu, di spa dulu. Jadi mari setiap para wanita yang luar biasa, Tuhan mau supaya katong lebih mengenal Tuhan. Ciri orang yang mengenal Tuhan ada dua. Yang pertama, dia mengasihi Allah, dan yang kedua, menuruti perintahnya. Cuma dua. Berat. Tapi firman Tuhan katakan, jika kita dengan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Menuruti perintah Tuhan berat. Nah, kita harus berjuang lawan itu. Lawan malas, lawan segala sesuatu untuk mempelai kita Tuhan. Bahkan firman Tuhan bilang, Rasul Paulus bilang ini, aku cemburu karena aku telah mempertunangkan kamu dengan satu laki-laki, yaitu Tuhan Kristus sendiri. Itu. Jadi setiap kita orang-orang yang nantinya akan ada di pernikahan anak domba Allah, jangan pernah ada batasan ketika dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah bilang berjuang, perhatikan, apalagi jangan. Saya akan sangat menjaga hati suami saya ketika saya mengasihi dia. Ketika saya mengasihi dia, saya akan sangat menjaga dia. Tapi kalau saya tidak mengasihi dia, sudahlah, beta-beta. Ose, beta-beta. Nah, itu artinya kita tidak mengasihi pasangan kita. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, mari selaraskan hidup kita dengan Tuhan. Kalau Tuhan cuma mau kasih waktu dengan Tuhan, kasih waktu dengan Tuhan. Mari hidup ini, jangan pernah kita rasa puas dengan apa yang sudah kita buat saat ini. Jangan pernah, sudah 20 tahun ya, sudah cukup. Tidak ada batasan dalam mengenal Tuhan. Mari tutup mata kita.